Queer theory adalah melihat sebuah teks atau karya sastra melalui kacamata, perspektif, dan lensa kaum queers. Dalam hal ini, secara umum kita kenal sebagai kaum LGBT. Gay, lesbian, transgender, kemudian bisexual, dan sebagainya. Selain itu, queer theory juga membantu untuk melihat elemen-elemen queerness dalam sebuah karya sastra yang kerap sekali tidak diperhatikan atau tidak dipikirkan sebelumnya. Hi, welcome back to my channel, everybody. Kali ini kita akan kembali membahas salah satu teori sastra yang bisa digunakan untuk analisis karya sastra. Dan teori ini unik dan kebetulan memang sedang naik daun ya beberapa tahun terakhir, yaitu queer theory. Oke, kita mulai saja ya. Queer theory ini definisinya adalah an approach to literary and cultural study that rejects traditional categories of gender and sexuality. Jadi konsep dasar dari queer theory itu adalah mempertanyakan tentang kategori dari gender dan sexuality. Gender itu pemisahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang dibentuk oleh masyarakat, bukan secara biologis, tetapi cenderung ke ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat gitu ya. Misalnya kalau perempuan rambut panjang, mengenakan rok, harus bersikap feminin dan lebih dalam, misalnya ketika menikah harus bisa memasak, membersihkan rumah dan sebagainya. Sedangkan laki-laki harus macho, tidak boleh menangis dan berambut pendek, misalnya berkumis dan berjenggot dan sebagainya. Itu adalah gender yang dipertanyakan oleh kaum queer. Kita menyebutnya kaum queer gitu ya. Begitu juga dengan kecenderungan seksual atau pilihan seksualnya. Seperti yang kita tahu bahwa queers itu adalah kaum yang mewakili gerakan ya, secara sederhana kita katakan adalah LGBT atau secara seksual itu tidak didefinisikan secara tradisional laki-laki dan perempuan. Jadi lawan dari heteroseksual. Jadi bisa kita sebut sebagai homoseksual, bisexual dan sebagainya, atau sebenarnya masih banyak ya, ada pansexual, asexual dan sebagainya. Oke. Nah, terus konsep dasar mengenai queer theory ini ya. Yang pertama adalah a person's identity isn't fixed but is changeable. Jadi identitas seseorang termasuk identitas seksual atau gender itu tadi itu tidak fix, tidak ditentukan gitu ya, tetapi itu bisa berubah sesuai dengan beragam faktor. Kemudian sexuality and the concept of what it is to be male or female are unstable since these concepts change from era to era and even from situation to situation. Jadi kaum queers itu berpikir bahwa seksualitas gitu ya, kemudian konsep female dan male itu terus berubah sesuai dengan zaman. Termasuk tadi ya, misalnya rambut panjang itu adalah harusnya laki-laki, di zaman sekarang tidak boleh berambut panjang untuk ke sekolah sebagai pejabat gitu ya. Padahal di puluhan tahun yang lalu itu berbeda ya kan, tidak ada masalah. Begitu juga dengan pakaian, rok dan sebagainya, mungkin di masa lalu sebenarnya digunakan juga oleh kaum pria. Tetapi setelah ada perubahan budaya, perubahan karena ada perkembangan teknologi, pemikiran dan sebagainya, maka akan berubah. Makanya queer theory ini mempertanyakan tentang definisi dari sexuality, identity, female and male dan sebagainya. Nah, terus apa sih dasar dari queer theory ini ya? Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan untuk memahami lebih dalam mengenai queer theory. Pertama, gay and lesbian theory. Gay and lesbian theorists questions the heterosexual homosexual binary that exists in Western culture. Jadi queer theory ini sebelumnya itu berasal dari gerakan gay, kaum homoseksual atau gay dan lesbian yang mempertanyakan itu tadi permasalahan binary atau pemisahan antara heteroseksual sama homoseksual di dalam budaya
masyarakat, terutama di budaya Barat gitu ya, gerakan ini gitu, mempertanyakan yang laki-laki ini seperti apa, yang perempuan seperti apa, kemudian siapa yang harus berhubungan dengan siapa, apakah laki-laki memang harus berhubungan dengan perempuan, mempunyai hubungan khusus dengan perempuan, kenapa tidak laki-laki dan laki-laki dan perempuan dan dengan perempuan gitu ya. Kemudian the critics seek to define who characters are in the text. He or she looks for hidden identities in the text and in effect looks to bring them out of the closet. Nah, ini yang unik. Sekarang kita masuk ke dalam teorinya ya. Untuk gay dan lesbian kritik ini, ketika kita menempatkannya pada sebuah karya sastra, itu akan mencoba untuk mencari identitas dari karakter di dalam novel atau di dalam karya sastra ya, drama, film dan sebagainya, dan mencoba mencari identitas yang tersembunyi. Jadi seorang tokoh gitu ya bisa saja digambarkan sesederhananya dia heteroseksual, tetapi kemudian memiliki identitas yang tersembunyi di dalam karya sastra itu melalui teksnya ya. Bisa lihat dari dialog, dari scene dan sebagainya. Kemudian dicek bahwa ternyata tokoh ini itu juga mempunyai kecenderungan yang lain, yaitu kecenderungan gay atau lesbian. Contoh paling gampang misalnya novel klasik The Picture of Dorian Gray, itu kelihatan sekali, kental sekali aura untuk gay dan lesbian kritiknya atau criticism, bahwa tokoh-tokohnya meskipun menikah gitu ya, tetapi kelihatan sekali kalau dia punya sisi lain ya, sisi gay ya. Kemudian berkembanglah menjadi queer theory. Kalau ini is more inclusive than gay and lesbian studies. All sexual topics considered queer or not part of the mainstream are discussed. Queer theorists believe that each person's sexual identity is different, created by a multitude of social factors as well as individual preferences. Nah, kalau queer theory ini expand itu tidak sekedar ke gay dan lesbian, tapi semua aktivitas atau identitas seksual yang tidak mainstream atau tidak dianggap tanda petik gitu ya normal oleh masyarakat, yang tidak biasa gitu ya. Jadi tidak hanya heteroseksual, atau kita gampangnya adalah yang non heteroseksual itu masuk ke dalam ranah queer, tidak sekedar gay sama lesbian, tetapi jauh lebih banyak dibanding itu ya. Nah, di situ queer theory sama seperti gay dan lesbian criticism gitu ya, itu mencari elemen queerness di dalam sebuah karya sastra, membuka, membongkar dan menunjukkan kepada para pembaca gitu ya bahwa ada elemen-elemen queerness itu di dalam sebuah teks itu. Nah, terus bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam sebuah analisis ya, mengaplikasikan queer theory ini pada sebuah teks untuk dianalisis? Tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya, who attributes masculine and feminine qualities to whom? Bagaimana penggambarannya, dan siapa yang menggambarkan mana yang feminin, mana yang maskulin, mana yang perempuan, mana yang laki-laki gitu ya. Seperti apa? Itu nanti bisa didefinisikan ulang. Nah, dipertanyakan lagi. How are the characters' sexual identities shaped and formed? Apakah benar melalui cara yang normal tadi atau memiliki faktor-faktor lain? Apakah misalnya karakter itu terpaksa menikah padahal sebenarnya dia tidak ingin menikah, punya ketertarikan dengan sesama jenis atau lebih dari satu jenis, tertarik memahami misalnya bahwa seorang perempuan itu cantik sedangkan laki-laki juga bagi dia menarik gitu misalnya kan. Ini berarti ada unsur-unsur bisexual di sini. Kemudian, is gender performative? Apakah gender itu diciptakan cuma sekedar performative, bukan natural, bukan alami, tapi diciptakan oleh masyarakat dan publik gitu ya. Kemudian, what social forces or constructs determine sexual identity. Nah, otomatis bagaimana sosial itu melihat ini secara gamblang kita bisa lihat dalam sebuah karya sastra di mana masyarakat, publik gitu ya, di dalam itu tadi, teks itu tadi itu menentukan ciri-ciri
atau memaksakan ciri-ciri identitas seksual. Itu bahwa laki-laki harus seperti ini, perempuan harus seperti ini. Misalnya kalau ketahuan laki-laki itu punya hubungan dengan laki-laki juga, maka mereka diberikan hukuman misalnya, ya kan, entah berupa penjara atau hukuman sosial lain. Nah, seperti itu. What is queer about the text? Nah, bahkan bagi queer theory, sebuah teks yang sepertinya tidak ada unsur queerness itu bisa dicari queerness-nya. Seperti kita ketahui bahwa sastra, analisis sastra itu diperbolehkan dalam banyak kasus untuk memaknai atau memberi makna atau menciptakan makna dari sebuah teks. Maka sebuah teks yang sepertinya hetero, straight gitu, itu bisa dicari queerness-nya. Kadang dikulik sedemikian rupa agar mendapatkan makna-makna tersembunyi. Dalam hal ini kita bisa ingat kepada metode yang digunakan oleh deconstruction gitu ya, bahwa sebuah teks itu tidak bisa langsung dipercaya, tetapi harus dicari yang tersembunyi di baliknya, atau menggunakan teori psychoanalysis, ya kan. Berarti psychoanalysis ini membantu, metode psychoanalysis ini digunakan untuk mencari queerness di dalam sebuah teks. Nah, jadi bisa menggunakan beragam metode, tapi intinya adalah mencari queerness di dalam sebuah teks sastra. Dan yang terakhir adalah, is any character a character in crisis concerning his or sexual identity. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa meskipun tidak dengan gamblang dijelaskan bahwa satu tokoh gitu ya, seorang karakter itu adalah gay, lesbian, bisexual atau apapun itu, tetapi apakah ada satu titik di dalam cerita, di dalam plot, di dalam kisah hidupnya, di mana dia mulai ragu, mempertanyakan apakah dia suka dengan cowok, suka dengan cewek, atau dia punya pertanyaan mendasar tentang aktivitas seksual itu tadi. Maka itu juga bisa dikulik, bisa dibongkar lebih dalam queer theory ya. Kemudian ini yang terakhir adalah approaches to a text. Kalau tadi pertanyaan, sekarang kita lihat bagaimana apa yang dapat kita lakukan pada sebuah teks. Yang pertama slogan adalah read closely and identify how characters derive pleasure and how this connects to their historical circumstances. Look at the desire and the relationship to identity. Nah, itu seperti tadi bisa dilihat seorang karakter gitu ya, dapatkan kenikmatan itu dari mana, pleasure-nya itu. Kemudian apakah ada hubungan dengan latar belakang sejarahnya, lingkungannya, dan bagaimana itu membentuk identitasnya. Apakah misalnya bisa juga banyak sekali sebenarnya banyak sekali novel gitu yang punya plot, misalnya seorang tokoh itu ditanya sama oleh keluarganya, apakah kapan kamu menikah ya, dan sebagainya itu ya, kapan kamu menikah, kapan punya pacar, sudah punya pacar atau belum, dan sebagainya. Itu kan berarti di situ bisa dilihat bahwa identitas dia itu dibangun oleh publik gitu ya, oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh dorongan-dorongan tertentu yang belum tentu alami gitu. Kemudian look at how sexual identities impact power relationship ya. Jadi hubungan kekuasaan gitu kan, bagaimana identitas itu mempengaruhi ya kan. Applying queer theory might involve focusing on how traditional gender roles are ironically reconstructed in the text. Pada dasarnya sama ya. Bagaimana peran gender itu dibangun di dalam sebuah teks. Sekali lagi kata gender ini yang penting karena gender itu dibentuk gitu ya, dibentuk oleh masyarakat, norma, bahkan agama. Gitu. View the text by imagining supposedly heterosexual characters are closeted homosexual. Jadi gini, ini yang unik. Dibayangkan kemudian dicari kemungkinan bahwa sebenarnya tokoh yang heteroseksual di situ itu jangan-jangan mempunyai sisi homoseksual yang disimpan, dimasukkan ke dalam lemari, yang dikunci oleh apa? Oleh itu tadi yang di atas, poin-poin di atas tadi, pembentukan oleh masyarakat,
oleh norma, oleh agama, oleh keluarga, gitu ya. Bagaimana sosial itu membentuk identitas seksual dia, sehingga dia harus menutup erat-erat kecenderungan lainnya, ya, atau identitas seksual lainnya. Jadi dia tidak punya pilihan selain harus menjadi heteroseksual, karena menjadi homoseksual atau bisexual itu bukan merupakan pilihan, gitu ya. Question traditional ways of expressing sexual intimacy. How do sexual institutions impose restrictive sexual roles on families and individuals? Sama ya. Jadi bagaimana batasan dari keluarga, gitu kan, atau yang lainnya itu melihat sexuality dari seseorang. However, please make a note that difference between gay and lesbian criticism, which defines who the characters are, okay, while queer theory notices what the characters want and do. Nah, kalau gay dan lesbian criticism itu melihat siapa mereka, siapa karakter itu gitu. Jadi lebih gamblang, lebih terbuka, lebih jelas gitu ya. Misalnya seorang karakter dianggap gay atau dianggap lesbian karena ini dan itu dan sebagainya. Karena kelihatan dia punya kecenderungan ini, punya kecenderungan itu. Misalnya kalau laki-laki misalnya punya kecenderungan untuk suka dengan fashion gitu ya. Atau suka berteman dengan lawan jenis tapi tidak melibatkan hubungan seksual atau hubungan asmara misalnya dan sebagainya, yang dimana itu bisa dipertanyakan identitasnya sesuai dengan apa yang diciptakan oleh masyarakat tadi. Oh, berarti kemungkinan dia gay karakter ini dan sebagainya gitu ya. Sedangkan kalau queer theory itu lebih melihat apa yang sebenarnya karakter mau dan lakukan. Jadi lebih di dalam, jangan-jangan memang kecenderungan homoseksual atau non-mainstream itu tadi itu tersimpan baik-baik dan sebenarnya dia ingin melakukannya dan menginginkannya gitu ya, tetapi tidak bisa karena faktor-faktor yang jauh lebih kuat di masyarakat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggambaran dari queer theory. Unik sekali karena queer theory ini belum tentu berarti bahwa yang menganalisis harus queer ya. Sebuah karya sastra kalau kita menggunakan teori queer ya, berarti kita kemungkinan adalah queer, apakah gay, apakah lesbian, bisex, yang lainnya gitu. Nggak harus seperti itu, meskipun bisa karena melihat dari kacamata mereka gitu ya, kacamata kaum queer, bagaimana mereka melihat identitas dan seksualitas mereka sendiri di dalam kehidupan gitu kan. Kemudian mereka melihat karya sastra itu menggunakan lensa itu, menggunakan perspektif mereka. Tetapi bisa juga kita main-main menggunakan queer theory untuk melihat bahwa sebenarnya sebuah karya sastra itu ada banyak elemen queerness di situ. Itu bukan murni heteroseksual, bahwa setiap karakter, setiap tokoh di dalam karya sastra manapun punya kecenderungan untuk memiliki identitas seksual yang berbeda, bukan sekedar heteroseksual gitu kan. Bisa dikulik-kulik, dilihat dengan beragam metode selama tujuannya sama, yaitu membongkar elemen atau unsur-unsur queerness di dalam teks atau karya sastra. Oke, I hope it can help ya, meskipun seperti biasa ini hanya introduction saja, pembukaan saja. Kita tetap memerlukan pemahaman yang lebih dalam dengan terus membaca, kemudian terus memahami. Okay guys, thank you very much for paying attention and watching my videos. See you next time in another video in the series of literary theories. Goodbye, have a nice day.